Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Paroki Tarakan. Kita hari ini bersama-sama merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Satu pengalaman yang menarik selama masa pandemi virus corona ini. Kita semua diminta untuk tinggal di rumah. Gereja-gereja pun ditutup. Berminggu-minggu kita tidak merayakan Ekaristi. Sebaliknya, kita diminta untuk mengikuti Ekaristi secara virtual melalui live streaming. Ada banyak reaksi yang disampaikan umat kepada saya ketika mereka mengikuti Ekaristi dengan virtual. Ada yang merasa senang karena bisa khusyuk, namun juga ada yang merasa tidak lengkap karena hanya menonton misa. Mereka tidak menerima komuni, dan itu ada yang kurang. Bapak Paus sendiri beberapa waktu yang lalu menyatakan bahwa Ekaristi virtual memang bukan Ekaristi. Ekaristi adalah ketika kita berkumpul di seputar altar, merayakan perjamuan dengan imam sebagai pemimpinnya, roti dipecah-pecahkan, dan kita semua dipersatukan dalam perjamuan itu. Ekaristi tanpa komuni bukan gereja. Hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Mungkin masih ada banyak umat kita yang saat ini juga masih mengikuti misa online. Tapi baiklah, kita renungkan mengapa Ekaristi bagi Gereja Katolik menjadi begitu penting. Bacaan yang kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 51 sampai dengan 58. Dalam kutipan ini ada satu bingkai di awal dan di akhir, di mana Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini akan hidup selama-lamanya." Sedangkan di bagian tengah, Yesus kemudian berbicara mengenai daging, tubuh, dan darah. Dia mengatakan bahwa barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, dia akan mempunyai hidup selama-lamanya. Memang di sana dijelaskan bagaimana orang-orang bereaksi karena mereka melihat ini tukang kayu dari Nazaret mengatakan dirinya sebagai makanan. Bagaimana mungkin? Namun kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus mengenai roti hidup, mengenai daging dan darah, semuanya untuk masuk ke dalam hidup yang kekal. Memang di sana dijelaskan bagaimana orang-orang bereaksi karena mereka melihat ini tukang kayu dari Nazaret mengatakan dirinya sebagai makanan. Bagaimana mungkin? Namun kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus mengenai roti hidup, mengenai daging dan darah, semuanya
untuk masuk ke dalam hidup yang kekal. Barang siapa makan roti ini, dia tidak akan mati selama-lamanya. Artinya apa? Roti yang ditawarkan oleh Yesus bukan roti dari warung, bukan roti dari toko roti yang membuat kenyang kemudian lapar lagi. Roti yang memberikan rasa kenyang untuk kehidupan rohani kita. Kita ini manusia jasmani dan rohani. Kita butuh makanan. Kalau kita tidak makan, kita akan mati. Namun kita juga mempunyai bagian dalam diri kita yang adalah roh. Dan roh ini rupanya juga membutuhkan makanan. Dan Yesus menawarkan dirinya, hidupnya sebagai makanan dan minuman. Bahkan dia mengatakan, dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Bagi orang Yahudi pada waktu itu, tentu kata-kata Yesus ini sangat berat, tidak mudah untuk dimengerti. Mungkin juga bagi kita. Kenapa orang Katolik ini makan daging manusia, minum darah manusia? Yang mau dikatakan oleh Yesus apa? Yesus adalah sabda yang menjadi daging, sabda yang menjadi manusia. Sedangkan manusia adalah makhluk yang lemah. Maka Yesus yang mulia itu mau turun memasuki dunia manusia yang serba lemah dan terbatas. Untuk apa? Untuk membawa yang lemah dan terbatas ini masuk ke dalam keabadian, hidup kekal. Dengan kedatangan Yesus sebagai manusia sama seperti kita, Dia ingin mengangkat kemanusiaan kita untuk kehidupan yang abadi. Maka Yesus juga mengatakan, yang minum darahku, dia akan hidup. Darah bagi orang Yahudi adalah simbol kehidupan. Kalau tubuh tanpa darah mati, maka tidak bisa hanya makan daging saja. Juga harus ada darah di sana yang mengalir dalam seluruh hidup, dalam seluruh tubuh. Ketika kita bersatu dengan Yesus yang telah menjadi manusia sama seperti kita, kita sebetulnya dialiri juga oleh hidup Yesus dalam diri kita. Maka Ekaristi adalah jaminan yang akan membawa kita hidup bukan hanya di dunia ini, tetapi juga selama-lamanya bersama Yesus. Karena kalau hidup kita hanya selesai dengan peristiwa kematian kita, maka sia-sialah semua perjuangan menjadi manusia baik yang kita lakukan selama ini. Allah menghargai semua pergumulan manusia untuk menjadi pribadi yang makin hari makin baik. Dan Yesus adalah yang menawarkan bekal perjalanan itu menuju kepada keabadian. Hidupnya, pengajarannya, teladannya menjadi makanan rohani bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Maka persoalannya sekarang adalah, apakah selama kita merindukan Ekaristi, kita ingin menyambut tubuh Kristus,
kita ingin menyambut komuni. Kita juga menyadari konsekuensinya, bahwa itu adalah bekal untuk hidup kekal. Artinya harus kita mulai dari sekarang di kehidupan dunia ini, hidup yang sesuai dengan hidup Yesus. Masa virus corona merebak ini bagi saya menjadi masa yang penuh rahmat, di mana semua umat Katolik diajak untuk menyadari bahwa Ekaristi bukan sekedar menyambut tubuh Kristus, menyambut komuni, tetapi selain menyambut komuni dan kita dipersatukan dengan Yesus, kita juga diajak untuk menghidupi hidup Yesus mulai sekarang di dunia ini. Hari demi hari, maka hidup kita juga adalah hidup yang ekaristis. Kita dibagi-bagi untuk keselamatan dunia. Kita dibagi separuh waktu kita untuk keluarga, separuh waktu kita untuk pekerjaan, separuh lagi waktu kita untuk masyarakat, separuh lagi waktu kita untuk kegiatan menggereja. Kita adalah manusia ekaristi yang dibagi-bagi, dipecah-pecah untuk banyak orang. Dan itulah yang dikehendaki oleh Yesus. Dengan kekuatan tubuh dan darah Kristus, kita membagikan diri supaya kita nanti akhirnya bersatu dalam kehidupan kekal bersama Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.